Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya akan share ya firmware RWRT untuk STB Akari AX117. Kebetulan ada temen ya yang bawa Akari AX117 untuk di-unlock dan diganti firmware-nya ke Android TV. Dan kebetulan sekali setelah saya unlock, saya coba buatkan firmware untuk STB tersebut teman-teman, dan alhamdulillah bisa menjalankan RWRT di AX117. Dan seperti biasa, login user dan passwordnya itu adalah root, kemudian passwordnya Indonesia ya. Nah, di sini saya sudah beri versi ClassWAL 17092024. Berhubung memang baru tadi siang ya saya komplitkan firmware-nya dan sudah bisa berjalan normal di AX117 ini teman-teman. Dan tentunya di AX117 ini langsung saya on-kan WiFi. Adapun WiFi di AX117 ini lumayan kenceng ya untuk pelemparan signalnya. Dan tentunya kita bisa lihat di menu wireless teman-teman. Kita coba edit di bagian SSID-nya. Teman-teman bisa lihat meskipun maksimum transmit power dari OpenWRT yang defaultnya itu di maksimal 20 dBm, namun STB ini bisa mengeluarkan power sebesar 31 dBm ya. Padahal ini sudah melebihi maksimal output dari OpenWRT itu sendiri teman-teman. Dan bisa dilihat di sini full ya RWRT SSID dari AX117 ini. Sedangkan akses point saya hanya ada 2 bar signal teman-teman. Jadi ini sangat jelas perbedaannya. Ternyata modul WiFi di AX117 ini sangat kenceng untuk menyebarkan signal ya. Dan di sini kedetek Cypress CYW43455. Sayang, sayang tidak mendukung 5 GHz teman-teman. Akan tetapi di 2,4-nya saja sudah sangat lumayan kenceng ya untuk menyebarkan signal SSID. Nah, baik, pada umumnya sih seperti biasa di OpenWRT saya yang lain, di STB yang lain, begitu juga di AX117 ini teman-teman. Kita lihat dulu di bagian overview. Jadi sepintas tidak ada perbedaannya, akan tetapi pada saat saya install di WiFi on ini sudah otomatis tersetting semua. Entah memang ada updatean dari repo ataukah bagaimana. Ini saya tidak setting, tiba-tiba sudah masuk di sini teman-teman. Sepertinya memang dia sudah merekam device-device yang ada di menu network interface ya secara otomatis. Dan memang di updatean kali ini saya sudah perbaharui semua dari repo. Memang sangat banyak updatean ya dari repo OpenWRT itu sendiri. Dan inilah yang merupakan salah satu kelebihan dari update itu. Bisa otomatis ngedetek interface network di OpenWRT kita. Baik, kita lanjut di bagian routing seperti biasa. Tidak ada perubahan di sini ya, karena tentunya sudah menggunakan firewall 4 atau NF table. Akan tetapi tetap saja masih bisa menggunakan IP table atau firewall 3 teman-teman. Nah, kita cek di bagian system log. Di sini saya menggunakan DTB dari OSMC Pero 4K ya. Jadi saya gunakan OSMC Pero 4K. Meskipun sebenarnya bisa menggunakan DTB dari STB HG680P maupun dari B860HP1. Akan tetapi memang tidak maksimal teman-teman. Beda dengan penggunaan OSMC Pero 4K ini. Kita cek di bagian kernel log, aman semua. Sistem log di bagian bawah aman semua teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut di bagian menu proses. Di sini prosesnya aman, tidak ada yang mencurigakan. Akan tetapi memang tentunya karena WiFi on, jumlah
proses jauh lebih banyak ketimbang yang di OpenWRT WiFi off. Baik, kita lanjut di bagian net monitor. Ini belum saya setting ya untuk interface-nya, berhubung saya memang tidak mengaktifkan modem di sini teman-teman. Jadi tidak memasang modem, ini offline. Dan seharian saya sudah pakai sih sebenarnya di untuk online dan tidak ada kendala. Untuk temperatur juga lumayan adem ya, karena memang heatsink dari STB ini setelah saya bongkar memang ada dua heatsinknya teman-teman. Satu di atas prosesor, satunya di bawah mainboard ya, jadi bersebelahan, yang bentuknya seperti gel-gel itu teman-teman, gel kotak. Baik, kita lanjut di bagian. Nah, di sini juga saya sudah terapkan pre-memory cache ya. Sudah bukan lagi rilis RAM di sini. Yang tentunya jauh lebih maksimal cara membersihkannya ketimbang menggunakan free RAM di OpenWRT sebelumnya. Oke, di sini spesifikasinya itu 2 GB ya untuk RAM-nya, dan untuk prosesornya itu 1,5 GHz. Adapun LAN-nya itu masih 100 Mbps ya teman-teman, belum gigabit. Begitu juga dengan USB, ada 2 slot USB, masing-masing masih menggunakan 2,0, dan saya rasa 2,0 aja sudah sangat lebih dari cukup teman-teman, karena bisa mengantarkan speed sampai maksimal 480 Mbps. Lanjut ke bagian sistem. Jadi untuk teman-teman yang ingin menggunakan firmware ini tentunya harus terlebih dahulu mengunlock STB AX117-nya, kemudian sekaligus mengganti firmware-nya ke Android lainnya. Kebetulan di sini saya menggunakan Android ATP Experience. Kemudian saya tidak setting apa-apa ya di Androidnya, ini langsung saja saya booting dari SD card, jadi bisa dual boot teman-teman. Sangat simple, tidak ada yang harus dirubah, dari bootloader juga tidak ada yang dikutak-atik. Jadi setelah menggunakan Android ATP Experience, itu langsung bisa menggunakan OpenWRT dari racikan saya ini teman-teman. Tinggal burning, masukkan SD card, dan langsung saja di on kan. Itu langsung otomatis membooting dari SD card lebih dulu. Nah, oke, di sini logging, time synchronization, language style, jangan lupa untuk men-setting time zone ya, sesuaikan dengan TKP masing-masing biar jamnya bisa sinkron dengan jam di TKP teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut bagian administration, aman semua teman-teman. Di bagian software, nah untuk softwarenya sendiri saya sudah update ya. Sudah sangat banyak updatean dari Revo official, dan semua sudah saya update tadi, termasuk PHP 8, kemudian Ruby sudah diupdate semua. Begitu juga dengan Lucy Base, kemudian Lucy Mode Status, Lucy Mode Network, itu sudah terupdate semua teman-teman. Dan masih banyak lagi ya, saya tidak ingat satu-satu. Lanjut ke bagian startup, lokal startup. Nah, di sini ada AK-LED-R ya. Ini adalah untuk internet LED indikator, karena alhamdulillah GPIO atau General Pin output, input output sudah ketemu juga teman-teman. Jadi bisa berkedip ya. Dan pada saat ada internet, yang paling pinggir itu akan berkedip warna biru, dan pada saat tidak ada internet, yang tengah atau yang bertuliskan IR, infrared maksudnya, itu akan berkedip warna merah. Jadi seperti itu ya teman-teman, sudah bisa berjalan juga untuk LED internet indikatornya. Kita lanjut lagi di bagian schedule task. Tentunya sudah saya ganti di sini ya, untuk bukan lagi free RAM KC di sini, bukan lagi free SBIN ya. SBIN/free SH yang kemarin, tapi sekarang sudah berubah mengikuti free memkc yang ada di menu status teman-teman. Dan yang satunya lagi seperti biasa,
vnstati.sh untuk mengupdate informasi yang ada di Net Monitor. Kita lanjut schedule task disk manager. Nah, di OpenWRT ini atau di STB ini saya belum mencoba untuk menginstal ke internal memori ya. Belum mencoba. Lagi pula pemilik dari STB ini hanya ingin menggunakannya sebagai Android TV, teman-teman. Dan saya rasa tidak perlu ya jika bisa dual boot seperti ini, memang tidak perlu untuk diinstal ke internal. Sebab terkadang memang kita ingin menggunakannya sebagai Android TV dan terkadang pula kita ingin memanfaatkannya sebagai router di rumah. Kita lanjut di file manager. Ini juga semakin smooth, sudah diupdate semua untuk PHP 8-nya ya. Dimana kita ketahui bahwa file manager ini menggunakan PHP 8 untuk bisa berjalan di OpenWRT. Kita cek lagi di mount point, semua termount dengan sempurna ya, BLKP 1 dan BLKP 2. Nah, logic service itu paling kita setting di bagian CPU dan terlihat di sini menggunakan ARM Cortex A53. Akan tetapi memang sedikit membingungkan ya teman-teman, jika saya cek di online shop, sebenarnya AX117 ini banyak-banyak memberikan informasi kalau SoC-nya itu menggunakan S905X2 ya, seperti SoC yang ada di B860HP5 dan HG680FJ. Akan tetapi kenyataannya di sini masih menggunakan Cortex A53 dengan SoC S905X sama seperti HG680P. Tapi entahlah teman-teman, mungkin memang ada dua jenis ya, atau ada beberapa jenis di AX117 ini. Nah, kita lanjut. Di sini ada reboot, shutdown, aman semua. Modem, IT message, 4G connection-nya sudah diupdate ya ke yang terbaru. Kemudian, aduh lupa lagi saya hilangkan modem info teman-teman. Rencananya sih mau saya hapus modem info. Lupa ya. Kemudian connection monitor sama seperti yang sebelum-sebelumnya yang sudah dimodif ya, yang bisa merestart modem Huawei stick maupun modem Huawei yang koneksinya menggunakan kabelan atau RJ45. Lanjut di bagian service, di sini saya masih menggunakan Paswal versi 478-1 ya. 478-1. Sebenarnya sudah ada 478-2 tapi saya belum coba, teman-teman. Kemudian berhubung di sini ada NekoClass, maka di sini versi Syncbox-nya mengikuti versi Syncbox yang ada di NekoClass ya. Kebetulan path dari Syncbox-nya ini sama, ada di user bin Syncbox, maka ini akan ngedetek Syncbox yang digunakan oleh NekoClass. Lanjut, kita berpindah ke OpenClass-nya. OpenClass-nya sama seperti yang lain ya. Ini belum ada updatean juga dari repo officialnya. Baik, kita lanjut. Base number decode encode masih tetap saya sertakan ya. Nah, kita saatnya melihat NekoClass. Jadi NekoClass ini adalah NekoClass yang lumayan baru ya, yaitu versi, bisa dilihat di sini, versi 1.3.1 dengan Syncbox core versionnya itu 1.10.0 beta 8. Jadi ini yang terbaru ya untuk Syncbox-nya teman-teman. Dan di sini sudah sangat banyak perubahan untuk di user interface-nya. Kita lebih dipermudah ya. Nah, di sini ada home. Kemudian di bagian home itu ada tombol juga di bawah untuk menuju ke Mi Home Management Panel yang seperti ini ya. Kemudian ada juga Open Syncbox Management Panel. Kemudian di sini ada tool untuk mengkonversi ya. Tool untuk mengkonversi konfigurasi Syncbox. Jadi di sini kita tinggal masukkan link dari Vimes maupun Trojan atau Shadowsock. Kemudian di sini saya sarankan untuk memilih default template 5 ya, karena ini universal. Di sini teman-teman bisa lihat default template 5 itu adalah universal. Nah, kemudian di generate configuration, maka akan langsung dibuatkan konfigurasi default untuk Syncbox dengan akun yang sudah kita masukkan di sini. Baik, kita lanjut. Di sini ada
Open Mi Homo Personal Edition ya. Nah, di sini juga ada untuk mengkonversi ya, atau semacam yang di Singbox tadi teman-teman. Oke, kita tidak terlalu bahas di bagian sini ya, cukup mereview dari panel-panelnya saja. Nah, di sini ada Singbox monitoring panel ya. Adapun tab atau menu lain itu ada ada dashboard. Nah, dashboardnya juga ada ya CD Meta, dashboard dan MetaCube XD. Nah, terus kita lanjut di bagian config. Di sini config-nya kita bisa pilih ya untuk diedit, karena di kolom bawah itu bisa diedit langsung di sini teman-teman. Nah, kemudian proxy, kemudian rules, converter, subscription, dan tips ada semua di sini. Baik, kita lanjut ke menu setting, change tema ya, mengganti tema di sini dan yang lainnya lah, informasi-informasi teman-teman. Kemudian di bagian navbar, di bawah navbar itu juga ada menu sebenarnya ya, yang bisa mempermudah kita untuk mengakses dari tab lain. Misalkan kita di tab setting tadi ya, misalkan kita di tab setting, otomatis Mi Homo File Manager-nya tidak bisa kita akses di sini Mi tab setting, karena di bawah sini tidak aktif ya untuk tombol tersebut, beda pada saat kita berada di halaman depan. Nah, tombol di bawah ini aktif. Makanya di sini misalkan kita di config juga tidak ada di bawah ya. Kita bisa langsung mengakses Mi Homo File Manager atau Singbox File Manager melalui menu yang ada di bawah navbar ini, teman-teman. Nah, di sini juga ada YCD dan MetaCube XD ya. Tambahan juga Singbox Monitoring Panel ada di sini. Baik, kita lanjut. Zero tier di sini masih saya sertakan zero tier ya, dan belum bisa apa ya, saya belum switch ke tile scale ya, belum switch ke sana, masih menggunakan zero tier. Kita lanjut di bagian terminal. Nah, makanya tentu akan terdetek Amlogic Akari AX117 Rare STB. Seperti itu teman-teman, dan kita lihat temperatur 46,0 derajat Celcius. Ini dalam keadaan normal ya, tidak di boxnya tidak dilepas, dan ini tertutup semua teman-teman. Saya lihat tidak ada ventilasinya ya, tidak ada lubang di bagian bawah juga. Untuk bagian config saya sudah konfigurasi interface-nya ke unspecified. Jadi untuk diakses dari zero tier itu tidak perlu lagi disetting ya, tidak perlu tambah-tambah interface lagi di sini. Bisa diakses dari zero tier langsung, bisa juga diakses dari localhost langsung untuk terminalnya teman-teman. Lanjut untuk network interface seperti ini ya. Di sini hanya ada tethering dan WAN ETH1 untuk default OpenWRT ini. Nah, kelihatan di sini PHE0, AP0 ini adalah interface dari WiFi internal teman-teman. Nah, kita langsung menuju ke WiFi internal. Jadi defaultnya seperti ini, ada di channel set 1. Kemudian legacy di sini bisa dirubah ke N seperti ini ya. Bisa juga ke menggunakan legacy, dan current power 31 dBm sudah melampaui maksimal power di OpenWRT teman-teman. Oke, untuk mic filter aman, kosong semua ya. Begitu juga dengan wireless security, jadi ini open network, tidak menggunakan password ya. Silakan login ke SSID ini, Rere WRTX. Nah, kita cek di bagian routing, semua tab-tab aman ya, tidak ada yang error. Forward sudah disetting ke DNS Google. Nah, satu lagi yang saya ingatkan ke teman-teman, ini banyak kendala ya, saya sendiri sering mengalaminya. Pada saat pertama burning, kita mengkonfigurasi bagian network sudah normal semua, bisa dipakai browsing, akan tetapi tidak bisa OPKG update di EACD. Bukan di EACD, di terminal. Itu solusinya tinggal di restart teman-teman. Restart sekali, mungkin itu untuk beradaptasi ya dengan perangkatnya. Karena saya pun juga seperti itu, jika pertama kali burning kemudian saya jalankan connect internet, bisa browsing, bisa streaming, tapi tidak bisa menggunakan terminal untuk OPKG update, seperti tidak ada internet. Nah, itu solusinya tinggal di restart saja.
biar firmware beradaptasi dengan hardware-nya teman-teman. Lanjut ke bagian diagnostik, aman sih semua di sini ya. Untuk firewall juga aman. Saya sudah setting forwardnya ke accept juga. Sebab banyak teman-teman yang mengkonfigurasi port forward tidak bisa berfungsi karena forwardnya di general setting ini tidak difungsikan atau tidak di on kan teman-teman. Yang sebelumnya itu lah reject, sekarang kita ganti ke accept. Bisa diganti kok, terserah kebutuhan teman-teman, tidak ada yang di lock. Nah, untuk bagian icon navbar sendiri sudah aman semua ya teman-teman. Neko Clash-nya sendiri saya sudah nonaktifkan ya di menu startup biar tidak otomatis running. Jika seumpama teman-teman ingin menggunakan Paswal ataupun Open Clash, maka Neko Clash-nya saya tidak aktifkan secara otomatis pada saat booting ya. Namun jika ingin mengaktifkannya pada saat booting, teman-teman tinggal enable Neko Clash-nya di sini ya. Nah, di sini ada Neko, tinggal di enable teman-teman. Oke, kita cek lagi untuk icon Open Clash aman. Nah, untuk link navbar semua aman ya teman-teman. Untuk KICD tidak bisa kita cek di sini. Begitu juga dengan modem karena tidak terkoneksi ke modem dan Open Clash-nya tidak berjalan, maka KICD tidak bisa diakses. Kemudian link about untuk teman-teman yang ingin berbagi rezeki ya, berdonasi ke Rere WRT, bisa men-scan QR code yang ada di sini. Ini sudah QR code yang terbaru, beda dengan yang sebelumnya yang ternyata memang QR code tersebut sudah tidak berfungsi dari QRIS teman-teman. Dan saya juga telat ngelihatnya kalau emang ada updatean dari QRIS yang menginformasikan ke penggunanya untuk mengupdate barcode-nya. Dan di sini sudah saya update ya. Jadi terima kasih banyak. Jika teman-teman ingin berdonasi silakan menggunakan scan QRIS yang ada di link about di navbarnya teman-teman. Nah, baik, saya rasa cukup ya. Seperti itu untuk review-review dari AX117 ini teman-teman. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.